Prayoga hidupnya penuh dengan lika-liku. Bahkan sejak baru dilahirkan, itu sudah punya kisah tersendiri. Menurut klarifikasi dari ibu tirinya Farel, yaitu Ibu Siti Mujayana, dalam sebuah kanal YouTube di bulan Juli 2025, bahwa Farel adalah anak hasil hubungan tidak sah suaminya yang dia rawat sejak bayi. Saya akan mengatakan sebenar-benarnya. Farel itu anak hasil perselingkuhan suami saya dengan ibu kandung Farel. Gak ada ikatan pernikahan. Saya merawat Farel itu mulai umur 1 minggu. Farel tidak bisa memilih lahir dari siapa, dan ketika lahir pun dia tidak bisa memilih akan diasuh oleh siapa, karena pada kenyataannya yang ngasuhnya itu bukanlah ibu yang melahirkan. Kemudian Farel hidup dalam keterbatasan, karena untuk sekedar jajan ya Farel berpikir dia harus mencari uang sendiri dengan mengamen di pasar. Namun dari perjalanan mengamennya itu Farel menemukan takdir baiknya. Farel menjadi viral hingga membuatnya menyanyi di Istana Negara. Selanjutnya sudah bisa ditebak, Farel berubah menjadi mesin uang. Bukan hanya Farel yang berubah drastis hidupnya, tapi keluarganya juga ikut menikmati kepopulerannya. Farel tidak lagi dibayar dengan uang receh yang mungkin hanya cukup untuk membeli es 1 gelas. Tapi Farel dibayar dengan uang yang boleh dibilang tidak ada nomor serinya, ya. Tidak dibayar dengan cek atau dibayar dengan transfer. Yang mana itu tidak hanya cukup untuk beli es segelas, tapi bisa untuk beli es di Singapura. Wow. Kemudian mencuatlah isu kalau keluarganya tidak bijak dalam mengelola keuangan Farel ya, karena memang Farel masih anak-anak, jadi uang itu dikelola oleh keluarganya. Sehingga dimana Farel pernah berada di posisi dia cek saldo rekeningnya itu hanya tersisa 50.000 tanpa ia ketahui kemana uangnya pergi. Bersyukur Farel memiliki manajer yang sejauh ini menganggapnya seperti anaknya sendiri. Jadinya Farel seperti punya alternatif orang tua ya, atau Tuhan telah menurunkan seseorang yang bisa dipilih oleh Farel sebagai orang tuanya, dalam tanda kutip ya. Akhirnya walaupun saat lahir Farel tidak bisa memilih siapa orang tuanya, nah menjelang remaja dia bisa memilih siapa yang bisa menjadi orang tuanya, dalam tanda kutip. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa anak bukanlah milik orang tua sepenuhnya. Orang tua punya kewajiban untuk merawat dan membesarkan anak. Tapi yang membalas kebaikan-kebaikan itu, kebaikan orang tua itu dalam merawat anaknya, itu sejatinya bukanlah anak, tapi yang membalas adalah Tuhan. Kalau ada anak yang bisa memberikan materi kepada orang tuanya, yaitu bonus ya, yang sesekali bisa didapatkan ya, tapi tidak selalu dan tidak harus. Karena apa? Ya karena anak juga punya kehidupan yang harus dia bangun. Anak memang punya kewajiban berbakti pada orang tuanya ya, tapi bukan bertanggung jawab ya, sebagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Karena anak itu juga dilindungi oleh undang-undang. Orang tua tidak boleh mengeksploitasi anaknya secara ekonomi ya, anaknya suruh kerja, suruh cari uang, nah itu tidak boleh ya. Tapi jika memang anaknya itu bisa dan mampu dan dia merasa nyaman melakukannya, tidak ada tekanan, dia merasa tidak tertekan, ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau orang tua mengarahkan anaknya untuk membantu dalam hal itu merupakan bagian dari pendidikan, dari parenting, ya nggak apa-apa juga. Sepanjang anak itu nyaman ya, sepanjang anak itu nyaman dan sewajarnya. Tapi percayalah, ketika orang tua itu bisa memberikan kasih sayang, cinta, dan ketulusan pada anaknya, maka tidak perlu sampai meminta kepada anak. Anak akan punya keinginan juga untuk membahagiakan orang tuanya. Ya, sama halnya dengan kita. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, dari seseorang, tentunya ada juga keinginan dalam diri kita untuk gantian berbuat baik ya, untuk gantian memberikan kebaikan itu, membalasnya. Ya sama, anak juga akan seperti itu. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, sekaligus kita juga bisa berbakti pada orang tua kita. Salam dari Mak Mak Falov.